mendengarkan podcast ini. Kita kembali ke Roma pasal 2 ayat 13. Dan kita akan khusus menyoroti ayat ini. Roma 2 maksudnya ini ayat 13 ya. Roma 2 ayat 13. Mari kita bersama baca. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Secara khusus kita akan memperhatikan kata dibenarkan dalam ayat ini. Orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kalau kita tidak teliti dan cerdas memahami tulisan Paulus ini, maka kita bisa menuduh Paulus sebagai tidak konsisten terhadap apa yang ditulisnya. Sebab dalam beberapa ayat jelas menunjukkan bahwa orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Roma 3:20, Roma 3:24, Roma 3:28, Galati 2 ayat 16, Galati 3 ayat 11. Semua ini menulis bahwa tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah tidak bertentangan ini? Saya ulangi. Di dalam Roma 2 ayat 13 tertulis, orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tetapi di Roma 3:20, 24, 28, Galatia, jelas terdapat kalimat bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah ini? Pertama yang harus diperhatikan bahwa konteks tulisan Roma 2 ayat 12 sampai 16, khususnya ayat 13, Paulus sedang menulis mengenai orang-orang di luar umat pilihan. Juga memiliki Taurat yang ditulis di dalam hati mereka. Jadi konteksnya mengenai orang-orang di luar umat pilihan. Ternyata di dalam hati mereka juga tertulis Taurat. Yang dalam Wahyu 20 ayat 12 bahwa ada banyak kitab-kitab yang menjadi landasan orang dihakimi. Jadi kitab-kitab yang dimaksudkan di Wahyu 20 ayat 12 ini adalah secara figuratif atau sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa masing-masing bangsa memiliki pemahaman mengenai hukum. Tetapi intinya hukum-hukum yang dimiliki bangsa-bangsa itu mirip dengan Taurat walaupun kualitasnya beda-beda, saudara. Jadi kalimat bahwa orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan, itu konteksnya untuk orang-orang di luar umat pilihan. Yang ternyata di dalam hati mereka, Allah juga menulis Tauratnya. Wahyu pasal 20 ayat 12 menunjukkan ada banyak kitab-kitab yang dibuka. Itu menunjuk pemahaman mereka mengenai hukum-hukum yang mirip dengan Taurat. Hanya kualitas dan cara pengungkapan yang berbeda. Kata dibenarkan dalam Roma 2:13 adalah dikaio. Dikaio yang artinya dinyatakan benar. Kalau dinyatakan benar, bukan berarti tidak memiliki kesalahan. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dibenarkan bukan berarti tidak pernah salah atau sudah tidak memiliki kesalahan sama sekali. Ini hal yang sangat unik dan sebenarnya sulit dipandang dari logika agama. Biasanya orang yang namanya benar itu tidak punya salah.
Tetapi dinyatakan benar berarti memenuhi syarat untuk hidup kembali di langit baru dan bumi yang baru. Dikatakan dibenarkan bukan berarti tidak memiliki salah. Kalau Paulus menggunakan kata tidak bersalah, bukan kata dibenarkan, maka kebenaran Alkitab yang luar biasa tidak ditemukan. Ini sama dengan rahasia mekanisme penyelamatan manusia dalam atau melalui Yesus dipahami salah. Kata tidak bersalah sangatlah berbeda dengan kata dibenarkan, saudara. Dikatakan dibenarkan bukan berarti tidak bersalah. Kalau Paulus menggunakan kata tidak bersalah, itu mekanisme penyelamatan manusia dalam atau melalui Tuhan Yesus dipahami keliru. Nah, untuk menemukan jawaban yang lebih utuh dan lengkap mengenai hal ini, kita terlebih dahulu meneliti kata tidak bersalah dalam teks aslinya. Kata tidak bersalah dalam bahasa aslinya ada beberapa, saudara. Yang pertama, anaitios. Anaitios ini kemungkinan lawan dari aitios. Kalau aitios dikatakan sebagai penggubah, maka anaitios berarti perusak. Ya, kalau aitios penyusun penggubah, kalau anaitios berarti perusak. Kata ini kita jumpai dalam Matius 12 ayat 5, Matius 12 ayat yang ke-7. Ya, anaitios berarti tidak bersalah. Kata kedua untuk pengertian tidak bersalah adalah atos, yang berarti not guilty atau innocent, unpunished, tidak bersalah atau tidak dihukum. Itu digunakan dalam Yohanes 11 ayat 12. Ketika Pilatus mencuci tangannya, aku tidak bersalah ya, itu dalam bahasa aslinya atos. Kata ketiga adalah kataros yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 6, Kisah Rasul 20 ayat 26. Yaitu ketika Paulus mengatakan, aku tidak bersalah, aku sudah memberitakan Injil, kamu tidak bertobat, kamu keraskan hati, kukibaskan debu dari jubahku, dan aku tidak bersalah. Kata keempat adalah haknos. Haknos ini, saudaraku sekalian, ini juga sebenarnya memiliki beberapa pengertian. Bisa berarti bersih, dan berarti juga terhormat. Ya. Kata kelima adalah petayo. Ini terdapat dalam Yakobus 3 ayat kedua, dan yang terakhir saudara bisa melihat yang namanya tidak bersalah. Ya, kelima adalah petayo, yang keenam adalah hamartano. Ini agak membingungkan saudara, karena hamartano juga bisa dikatakan meleset. Di dalam Kisah Rasul 25:8 dikatakan, sebaliknya Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap kaisar. Dalam pernyataannya Paulus membela diri di hadapan Festus bahwa ia tidak melawan hukum Yahudi dan tidak melawan kaisar. Bahwa dirinya tidak menyentuh pelanggaran, meleset, jadi tidak kena. Itu digunakan kata hamartano, meleset, tidak kena, aku bersih. Yang penting begini saudara, yang penting Paulus menggunakan kata dibenarkan, bukan tidak bersalah. Dengan memahami kata tidak bersalah dari bahasa aslinya tadi, maka kita mengerti lebih lengkap pengertian dibenarkan. Ini untuk konteks Roma pasal 2 ayat 13. Sungguh-sungguh suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Paulus menggunakan kata dikaio, yang artinya dianggap benar, ya. Bukan kalimat tidak bersalah, tapi dianggap benar. Kalimat tidak bersalah atau tidak memiliki kesalahan berarti berkeadaan tidak melakukan pelanggaran sama sekali terhadap hukum atau kehendak Allah.
Kalau dikatakan tidak bersalah. Kalau dikatakan tidak bersalah, kalau Paulus menggunakan kalimat tidak bersalah, berarti berkeadaan tidak melakukan pelanggaran sama sekali terhadap hukum atau kehendak Allah. Kalau Paulus menggunakan kata tidak bersalah, bukan dibenarkan, maka berarti Paulus tidak jujur. Sebab kenyataannya orang di luar Injil yang masuk dunia akan datang bukanlah orang-orang yang tidak memiliki salah sama sekali atau sudah sempurna. Orang-orang yang dibenarkan dalam Roma pasal 2:13 bisa saja masih dalam keadaan mempunyai kesalahan atau belum sempurna, dan pasti tidak bisa sempurna. Tetapi mereka melakukan tindakan kasih yang menunjukkan bahwa mereka tidak membahayakan bagi sesamanya sama sekali. Nanti kita lihat di dalam Matius pasal 25. Tentu orang-orang seperti ini juga tidak membahayakan bagi kerajaan surga nanti, yaitu dalam pemerintahan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mereka diperkenankan mengalami dunia yang akan datang atau masuk langit baru, bumi baru. Dibenarkan bukan berarti tidak bersalah, saudara. Tetapi orang-orang tersebut telah melakukan inti dari hukum Taurat. Inti yang kedua. Nanti di sini kita baca ya. Inti yang kedua apa, saudara? Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Orang-orang ini bukan tidak punya salah. Dia pasti masih punya salah dan tidak mungkin bisa sempurna. Tetapi orang-orang yang tidak membahayakan di dalam kerajaan Allah ini akan bisa masuk dunia akan datang di langit baru, bumi baru, walaupun hanya menjadi anggota masyarakat. Tapi Pak pasti punya salah. Oh iya, saya juga nggak mengatakan dia tidak punya salah. Itu kan dalam konsep pikiran orang Kristen, pokoknya di luar Kristen masuk neraka. Tetapi kalau punya tindakan kasih, dia tetap masuk. Nah, salahnya gimana yang lain? Ya tentu saya sudah ngomong berkali-kali, apa ini? Salib. Nah, sampai di sini tangkap saudara? Dibenarkan bukan berarti tidak bersalah. Dibenarkan itu artinya dianggap benar dan mereka dianggap memenuhi kriteria untuk masuk langit baru, bumi baru. Jadi untuk kata pembenaran atau dibenarkan dalam kehidupan orang-orang di luar Injil ini, ketika di pengadilan Allah menunjukkan bahwa mereka dianggap benar bukan berdasarkan keadaan tidak bersalah atau bukan karena sudah sempurna, pasti mereka tidak akan pernah bisa mencapai kesempurnaan atau hidup dalam kesucian. Tetapi mereka memenuhi kriteria untuk diperkenan masuk langit baru dan bumi baru, yaitu tindakan kasih terhadap sesama. Dalam konteks hidup orang di luar Injil, mereka dihakimi menurut perbuatan. Ketika mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri, mereka diperkenan untuk masuk dunia akan datang. Tindakan kasih yang berangkat atau didasarkan pada nurani mereka yang mengasihi sesama membuat mereka dibenarkan. Dan fragmen pembenaran ini tadi sempat saya singgung di Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Aku ketika bertelanjang, kau memberi aku pakaian. Orang-orang ini berkata, kapan kami lihat Tuhan? Apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Oke? Tindakan kasih yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya membuat seseorang diperkenan masuk dunia yang akan datang. Inilah tindakan pembenaran oleh Tuhan bagi mereka yang ada di luar Injil. Nanti kita lihat orang Yahudi sendiri punya Taurat malah tidak melakukan. Ini orang tidak punya Taurat secara tertulis tetapi melakukan Taurat yang tertulis di dalam
hati. Bagian kedua dari inti Taurat mengasihi sama seperti diri sendiri. Dan kita sudah belajar Yahudi yang sejati itu bukan sunat di kulit, tetapi yang melakukan kehendak Allah. Dalam hal ini Taurat. Terus, penghakiman ini dilakukan berdasarkan perbuatan, dan memang semua penghakiman atau pengadilan Allah selalu berdasarkan perbuatan. Perbuatan atau perilaku seseorang yang digerakkan oleh nuraninya yang akan menjadi ukuran seseorang pantas masuk dunia yang akan datang atau tidak. Ya. Jadi tindakan kasih yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya membuat orang diperkenan masuk dunia akan datang. Tidak mempersoalkan kesalahannya yang lain. Mereka tidak mungkin tidak punya kesalahan. Tapi kan bayangan orang kan pokoknya tidak boleh ada dosa sama sekali. Tidak bisa. Mereka tidak mungkin sempurna. Tapi tindakan kasih ini cukup membuat mereka masuk langit baru, bumi baru. Ini revolusi pemikirannya, saudara. Terus, banyak orang Kristen berpikir bahwa penghakiman atau pengadilan tidak berlaku bagi orang yang memiliki iman terhadap Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa nanti kalau mati tanpa pengadilan, mereka dapat masuk ke sorga tanpa hambatan. Paulus menyatakan bahwa dirinya dan jemaat akan menghadap tahta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9-10. Hal ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya hanya dari tindakan atau dari perbuatan seseorang nampak imannya. Jadi semua akan dihakimi menurut perbuatan. Dari perbuatan orang itu nanti bisa dibagi apakah ini orang-orang yang masuk anggota masyarakat, apakah ini anak Allah. Kalau ini harus tingkat berkenan. Yang ini tidak boleh bercacat. Ini tidak boleh bercela. Kalau yang ini tidak sempurna, tapi punya tindakan kasih. Amin. Sebenarnya akhirnya saya mau mengatakan bahwa di surga pun pembinaan dan penyempurnaan diteruskan. Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, semua orang hidup itu keluarga. Sekarang tidak. Nanti akan terwujud di dalam kehidupan di langit baru, semua jadi keluarga. Tapi tentu harus ada pembinaan, perubahan ke arah kesempurnaan. Tetapi syarat minimumnya tidak membahayakan bagi sesama. Saya ulangi dulu ya. Tadi di Roma 2:13 mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat lah yang dibenarkan. Bukan orang yang tidak melakukan hukum. Walaupun orang Israel punya hukum, mereka tidak melakukan. Percuma. Itu kan dasarnya itu, saudara. Tetapi orang di luar umat pilihan tidak memiliki hukum yang tertulis di atas loh batu, tapi di hati. Karena melakukan, mereka Yahudi sejati. Walaupun juga tidak disunat. Mereka dibenarkan. Bukan tidak bersalah. Pasti bersalah. Mereka tidak sempurna, jelas tidak bisa sempurna. Tapi dibenarkan. Karena apa? Melakukan inti hukum Taurat. Melakukan inti hukum Taurat. Apa yang kau lakukan untuk saudaramu yang membutuhkan pertolongan, itu perbuatanmu kepadaku. Artinya ketidaksempurnaan tidak diperhitungkan di situ. Saya bicara untuk orang di luar umat pilihannya. Nanti kalau bicara soal umat pilihan, kamu tidak boleh bercacat sama sekali. Nah sekarang banyak orang Kristen mengasihi sama aja tidak. Ya sudah, selesai. Tapi kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum, Pak. Oh iya, karena salib. Tapi dengan penebusan itu kamu harus melakukan hukum dengan sempurna. Sebab dia datang bukan meniadakan, tetapi menggenapi. Makanya saya tidak mau mendalami kata tidak bersalah. Lantas tambah rumit itu bahasa aslinya. Kalau saya menemukan itu lumayan berjam-jam loh. Meneliti setiap kata tidak bersalah di setiap ayat, lihat bahasa aslinya itu rumit.
Tapi tetap saya abaikan. Karena saya mau menuju yang sekarang ini dan nanti saya mau bicarakan. Untuk membedakan dibenarkan di dalam iman dan dibenarkan melakukan hukum. Bedanya apa? Nah, itu yang saya mau garap. Saya mau bidik, saudara. Saya ulangi ya. Orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Konteks pembicaraan itu untuk orang-orang non-Yahudi. Dibandingkan dengan orang Yahudi. Orang Yahudi punya Taurat tapi nggak melakukan. Orang ini tidak punya Taurat yang tertulis di atas loh batu, malah melakukan. Artinya Taurat dalam intinya, inti Taurat kan dua. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Mereka bisa di sini. Nah, ini yang jadi Yahudi sejati maksudnya. Ini dibenarkan ini. Dibenarkan itu bukan berarti tidak bersalah. Pasti ada salahnya. Pasti juga nggak sempurna dan tidak mungkin mereka bisa sempurna di luar umat Israel, di luar orang Kristen. Tetapi dibenarkan. Dibenarkan ini dasarnya perbuatan kasihnya terhadap sesama itu. Tapi kan konsep orang selama ini pokoknya di luar Kristen masuk neraka. Nanti dulu. Coba belajar Alkitab. Ulangi lagi, tindakan kasih yang dilakukan, dibaca lagi. Tindakan kasih yang dilakukan seseorang terhadap sesamanya membuat seseorang diperkenan masuk dunia yang akan datang. Inilah tindakan pembenaran oleh Tuhan bagi mereka yang ada di luar Injil. Penghakiman ini dilakukan berdasarkan perbuatan, dan memang semua penghakiman atau pengadilan Allah selalu berdasarkan perbuatan. Perbuatan atau perilaku seseorang yang digerakkan oleh nuraninya yang menjadi ukuran seseorang pantas masuk dunia yang akan datang atau tidak. Nah, sebenarnya ini peringatan untuk semua kita. You punya nurani yang tidak baik terhadap sesamamu, you nggak mungkin masuk dunia akan datang. Boro-boro kamu menjadi anggota keluarga kerajaan, anggota masyarakat pun tidak. Dan faktanya banyak orang Kristen yang membahayakan bagi sesamanya. Yang ucapannya melukai, yang tidak jujur soal keuangan, yang tidak setia terhadap pimpinan, tidak setia terhadap pasangan hidup. Anda membahayakan. Bayangkan kalau yang model begini masuk kerajaan Tuhan Yesus, rusak kerajaan itu. Walaupun masih punya salah, tapi bisa dibenarkan ketika tidak membahayakan bagi sesamanya. Tentu kesalahan yang tidak melukai orang lain, kesalahan karena ketidaksempurnaan. Nanti di sana ada pembinaan dan proses kesempurnaan lagi. Oke, terus. Banyak orang Kristen berpikir bahwa penghakiman atau pengadilan tidak berlaku bagi orang yang memiliki iman terhadap Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa nanti kalau mati tanpa pengadilan mereka dapat masuk ke surga tanpa hambatan. Paulus menyatakan bahwa dirinya dan jemaat akan menghadap tahta pengadilan Allah. 2 Korintus 5 ayat 9-10. Hal ini mengisyaratkan bahwa sesungguhnya hanya dari tindakan atau perbuatan seseorang nampak imannya. Iya. Terus kalimat berikutnya supaya lebih jelas. Jadi pengadilan Tuhan yang mempersoalkan perbuatan akan membedakan apakah seseorang anak Allah yang layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan atau hanya anggota masyarakat. Apakah layak dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus atau hanya masuk dunia yang akan datang? Jadi di surga nanti hanya dua golongan ya saudara. Hanya ada dua kelompok orang. Satu, anggota keluarga kerajaan. Ini anggota masyarakat, saudaraku. Anggota masyarakat ini
melakukan inti hukum bagian kedua. Kasih manusia seperti dirimu sendiri di sini. Tidak membahayakan, Melakukan hukum kedua tidak membahayakan. Kalau di sini melakukan hukum bagian 1+2, dua-duanya. Karena mengerti kasihmu seperti dirimu sendiri di sini, saudara. Saya membandingkan umat perjanjian baru dengan bukan ya, saya nggak masukkan bangsa Israel, nanti kalau ada saya tambahkan. Lalu ini bukannya tidak membahayakan, melakukan kehendak Bapa. Makananku melakukan kehendak Bapa. Kalau orang-orang ini dengan dorongan nuraninya penuh belas kasihan, nolong. Kalau ini perasaan Tuhan yang ada dan dia melakukan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan, pasti lebih baik dari ini. Kenapa? Karena ini pasti nggak membahayakan. Pasti yang ini mah hati Allah. Maka kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Ini dibenarkan dalam keadaan yang masih punya cacat. Kalau ini tidak bercacat, tidak bercela. Perasaannya begitu kayak ini barusan saya dengar. Yang ini seperti Bapa, ini seperti Tuhan. Jangan berpikir bahwa ya tidak sempurna juga tapi masuk surga. Banyak orang Kristen nanti akan masuk ke sini. Dan lebih celaka masuk ke sini. Karena ini aja nggak dipenuhi. Wah, ini ajarannya sudah sesat. Ini paling benar. Saudara kasih ayat mana yang menentang ini? Saya luruskan, you boleh tulis. Ini dibenarkan karena iman. Imannya Abraham apa? Melakukan apapun yang Allah kehendaki. Setuju? Ini dibenarkan oleh iman, bukan karena hukum Taurat. Ya karena ini tingkatannya sudah bukan tingkatan ini, beda. Ini harus tingkat berkenan. Ini mengasihi sama-sama dibenarkan. Jadi ada dua jenis pembenaran, dua jenis keselamatan, dua versi. Dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, inti kasih. Bagian kedua, dibenarkan karena iman. Pembenaran dua-duanya ini bisa terjadi karena salib. Jika nggak ada salib, nggak mungkin. Nah, tidak telitinya banyak orang ketika ada kalimat dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Ketika Paulus mulai bicara tentang pembenaran oleh iman, amin. Bukan di sini. Jangan kacau. Ketika Paulus bicara kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, ini bicara ketika dia bicara sebagai orang Kristen yang dibenarkan menurut iman. Tidak bisa di sini. Ini cuma ada di Roma 2 ayat 12-16. Setelah itu forget it, masuk ke dalam pembenaran menurut iman. Baru ini dilupakan. Loh, kenapa Eras ngurusin ini? Saya membuat perbandingan. Ini kita baru Roma pasal 2, belum pasal 3. Jadi pengadilan Tuhan yang mempersoalkan perbuatan akan membedakan apakah seorang anak Allah yang layak masuk dalam anggota keluarga kerajaan atau hanya anggota masyarakat. Ketika Tuhan melihat engkau punya nurani yang baik, oke? Engkau masuk kerajaanku. Di sini, ketika aku lihat hatiku di dalam hatimu, engkau masuk keluargaku. Di sini miliki pikiran perasaan Kristus. Di sini memiliki pikiran Allah, nisyamah dari ilahi. Yang ini cuma nurani yang baik. Nah, Kristen kadang-kadang boro-boro ini aja nggak punya. Saya nggak tahu bagaimana agama Kristen telah menyesatkan banyak orang Kristen. Pak, jangan menyalahkan agama Kristen.
Kekristenan bukan agama. Kalau jadi agama ya begitu. Dengan rumusan-rumusan. Karena iman diselamatkan. Iman itu apa juga tidak jelas. Diselamatkan yang bagaimana? Saudara, kalau jadi saya stres. Tahu banyak jadi stres. Aduh Tuhan, kok jadi begini? Saya sih tidak mau mempersulit hidup saudara. Ini juga mempersulit hidup saya ini. Tapi tidak bisa enggak. Ini yang benar. Baca lagi, menegaskan hal ini dalam Roma 8 ayat 17 mengatakan, hanya orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang akan menjadi ahli waris dan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Menderita bersama dengan Tuhan Yesus menunjuk kualitas perbuatannya. Ya, menunjuk kualitas perbuatannya. Roma 8:17 kita baca dulu yuk, biar saudara tahu isinya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini kan konteksnya jemaat Roma. Tidak ada yang sisa dalam hidup orang Kristen, semua habis. Ini kualitasnya begitu tinggi loh. Kalau dibandingkan dengan kualitas hidup orang Kristen hari ini, hampir kita nggak temukan orang Kristen yang berkualitas seperti jemaat Roma. Saya mau tanya saudara, kira-kira untuk jadi anggota masyarakat saja Anda bisa nggak masuk? Jangan ngeles gini, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Awas kamu. Ngeles kan? Lalu menenangkan diri, aku masuk surga bukan karena perbuatan baik. Betapa jahatnya Tuhan bisa menyelamatkan orang bukan karena perbuatan baik, lalu dia boleh tidak berbuat baik atau boleh berkualitas rendah. Surga macam apa? Tuhan macam apa itu? Kalau Tuhan berkata sedikit yang masuk, berarti nggak banyak. Masuk surga itu tidak mudah. Untuk jadi anggota masyarakat saja mengasihi sama dan tidak membahayakan. Untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah harus seperti Tuhan Yesus, menderita bersama dengan Dia, mengerti pikiran perasaan Allah. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Orang Israel juga sudah punya hukum ini. Tapi kalau Kristen, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu gak layak bagiku. Saudara jadi anggota masyarakat bisa gak? Layak gak? Nanti kalau masuk di tingkat ini, ditampar pipi kanan aja diberi pipi kiri. Coba. Saya tanya, dengan kondisi hidup saudara hari ini Anda layak nggak mau jadi anggota keluarga? Anggota masyarakat aja dulu ya. Tuh, mulai berani ngomong kan? Prosesnya di sini atau di sini nih? Oke, saya mau nanya saudara, kualitas hidup saudara hari ini untuk masuk jadi anggota masyarakat layak nggak? Untuk masuk sini aja? Belum. Di sini masyarakat sudah ya. Oke. Saya kira ada sebagian saudara yang sudah siap masuk anggota masyarakat. Saya kira. Amin, nggak jamin lu bilang amin nih ya. Umur kita cuma 70, 80, 90 tahun. Kalau kita nggak ngejar, nggak keburu loh ke sini. Nggak keburu, nggak kekejar di sini. Ya Pak, tapi kita kan diselamatkan bukan karena perbuatan. Biar kamu sempurna juga nggak selamat. Hanya salib Tuhan. Salib Tuhan menebus semua dosa manusia. Tapi kemudian tidak langsung masuk surga, tidak. Dihakimi menurut perbuatan. Kan orang kalau nggak ngerti sistematika berpikir begini bingung kan. Diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi dihakimi. Kacau nggak kira-kira? Ayo mau ngomong apa dia? Dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi Tuhan mengatakan aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Kacau nggak? Dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi tidak setitik notah pun lenyap sebelum Tuhan datang. Gimana sih Tuhan? Betul nggak? Karena nggak tahu cara berpikir ini.
Nah sekarang Anda boleh tahu nih, diurai. Nggak gampang mengurai begini ini. Nanti kalau kita masuk ke bab ayat berikutnya, wah baru terbuka, yes. Selama ini orang salah. Dihakimi bukan menurut perbuatan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu yang berbuat jahat. Loh, dia manggil Yesus Tuhan, tapi nggak dikenal kamu berbuat jahat. Ya kan Tuhan membenarkan aku. Nggak bisa. Kalau kamu jahat nggak bisa. Tapi kan bukan perbuatan Tuhan. Kacaunya luar biasa. Jangankan saudara, mungkin juga teolog belum tahu atau nggak tahu hal ini. Dia juga pusing, dia muter kemana-mana, muter kayak benang kusut. Dia aja pusing, apalagi jemaatnya. Tapi ditenangkan dengan begini, kita bukan karena perbuatan. Jangan menyombongkan diri. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan. Jangan membanggakan diri. Jadi ya udah rendah hati aja, semua karena Tuhan. Itu bahaya banget. Kalau kita berjuang untuk sempurna, bukan untuk kebanggaan diri loh. Karena kita mau menyenangkan Tuhan loh. Saya sudah lemes lama ini. Hari-hari ini saya persiapan khotbah, lemes gini. Aduh, saya gak semangat ya. Saya seperti mau naik gunung tinggi lalu ngos-ngosan. Saya sering ngos-ngosan, ngelihat orang, ayo ikut. Ngos-ngosan juga. Kita kan punya karakter watak ini buruk, saudara. Membalas kejahatan dengan kejahatan, masih belum mengalah. Kita bisa membahayakan sesama. Makanya kalau kita disempurnakan Tuhan sampai disakiti pun tidak membalas menjahati. Paham gak? Jadi pasti gak berbahaya bagi kerajaan surga. Tapi Anda jangan salah. Orang di luar Kristen pun banyak yang disakiti gak membalas. Betul gak? Justru tidak sedikit orang Kristen yang kalau merasa kuat dia balas. Jadi orang Kristen itu sampai bisa menyatakan keagungan Tuhan, saudaraku. Kalau kita lihat watak kita dulu, aduh ampun ya, gimana sih bisa layak masuk kerajaan surga? Anggota masyarakat aja tidak, apalagi ini. Tapi dengan ini kita akan berjuang terus ini jadi bagus. Nanti masuk ke sini baru masuk sini. Coba dibaca lagi, teruskan. Sesungguhnya percaya atau beriman bukan hanya aktivitas nalar pikiran. Percaya adalah tindakan. Itulah sebabnya dalam Yakobus 2 ayat 20-22 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat yang lain di bagian itu dikatakan, bukan karena iman saja tapi karena perbuatan. Saya ingat pernyataan Martin Luther yang nyaris membuat surat Yakobus mau dihilangkan dari perjanjian baru. Ini bukan omong kosong, bukan fitnah. Karena para reformator ini memandang kitab Yakobus jerami kering. Mereka pakai istilah jerami kering. Hampir ditiadakan. Karena bisa mengganggu prinsip dibenarkan oleh iman. Sola fide. Ini benar. Tapi hari ini di abad 21 ada orang membuka rahasia ini. Enggak. Bicara iman yang ada di dalam Yakobus dengan iman yang dalam kitab Roma ini beda. Di kitab Roma pun juga harus iman dipahami dengan benar. Kata dibenarkan saja di kitab Roma ada pembenaran untuk orang non-Kristen, betul nggak? Ada pembenaran untuk orang Kristen. Nah, ketika dikatakan tidak seorang pun dibenarkan melakukan hukum Taurat, itu maksudnya menurut orang yang menurut saya mesti belajar lagi. Maksudnya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu ditulis karena
Mereka percaya bahwa Yesus mati untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Karena Yesus mati untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang, mau tidak mau ayat itu harus diterjemahkan begitu, bahwa orang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, artinya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Ya memang tidak bisa, tapi Tuhan Yesus mati memikul dosa kita. Lalu apa artinya dong pemikulan dosa? Dan kalau orang kafir, dianggap kafir ya, bisa dibenarkan melakukan hukum Taurat, maksudnya itu bukan tidak bersalah, tapi dibenarkan. Dibenarkan itu artinya memenuhi syarat untuk masuk dunia akan datang, yaitu ketika melakukan perbuatan kasih kepada orang. Jadi ketika orang percaya bahwa Yesus mati untuk sebagian orang, bukan semua orang, mau tidak mau dibuat rumusan lain bahwa tidak ada orang yang bisa dibenarkan melakukan hukum Taurat, artinya tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Itu jadi kacau nanti. Nanti orang bisa berkata, saya sudah selamat, kenapa? Saya dibenarkan Tuhan. Kok kamu masih kelakuannya begini? Ya tapi kan aku dibenarkan bukan karena perbuatan. Jadi kacau di situ. Nah, saya sudah tulis tuh Pak, dan saya kagum-kagum. Ini hebat banget ini. Tapi akhirnya membuat kita terjebak di situ. Bahwa you harus sempurna. Alkitab kalau mengatakan gak ada yang najis masuk dalam Yerusalem baru, itu untuk umat perjanjian baru yang menjadi anggota keluarga kerajaan. Tak bercacat, tak bercela. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Artinya kudusnya sempurna loh. Lalu muncul kalimat begini, gak ada kekudusan sampai nanti di surga. Kan gitu ada orang, ini pandangan mereka begitu. Jadi kesempurnaan itu bukan di bumi tapi di surga. Menakjubkan firman itu. Menakjubkan sekali. Kalau orang nggak ngerti kebenaran, itu pusing loh. Dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapi. Pusing nggak kira-kira? Ayo. Tidak satu titik pun lenyap sampai langit dan bumi lenyap. Loh. Tapi kok seakan-akan dibenarkan bukan melakukan hukum Taurat itu, Tauratnya dibutuhkan lagi. Itu kan kacau. Nah, dijelaskan inti Taurat itu apa? Harus tahu. Ada dekalog, ada undang-undang sipil, ada ibadah. Saya ulangin lagi deh. Intinya dua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, akal budi kekuatan, lalu ini maksudnya adalah kau sepikiran seperasaan dengan Allah. Nggak ada batas taatnya. Amin. Sepikiran seperasaan dengan Tuhan. Ini anggota keluarga kerajaan. Ini anak-anak Allah. Yang begini bisa menderita bersama Tuhan. Jadi berat sekali Kristen itu. Teruskan. Baca. Dalam tulisannya ini, Yakobus menyatakan bahwa iman bukan hanya mengakui Allah itu ada, juga bukan hanya mengakui status dan sejarah Tuhan Yesus. Percaya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Ya, percaya itu penurutan terhadap kehendak Allah. Akhirnya dirumuskan begini, orang beriman cirinya satu, mendengar, menjadi seperti Yesus. Saudara tidak menjadi seperti Yesus, Anda belum dikatakan beriman. Percaya itu artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara melakukan apapun yang Dia kehendaki. Yang dikehendaki adalah Anda serupa dengan Dia. Dikembalikan menurut rencana Allah semula. Tuhan Yesuslah modelnya. Udah. Terus, walaupun kata dibenarkan untuk orang di luar Injil dan orang percaya sama, yaitu dikayo. Jadi dibenarkan itu dikayo, sama. Katanya sama, dikayo, tetapi isi dari pembenaran tersebut berbeda, dan buah atau dampak dari pembenaran masing-masing sangat berbeda. Sangat berbeda. Terus, orang di luar Injil dibenarkan jika melakukan inti hukum Taurat,
yaitu kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi pembenaran atas orang percaya didasarkan pada penurutan terhadap kehendak Allah. Artinya, apapun yang dikehendaki oleh Allah dilakukan. Terus, Itulah sebabnya dalam kitab Roma, pembenaran dalam iman Kristen menunjuk kepada tindakan Abraham atau iman Abraham. Oke. Isi dari pembenaran itu beda. Kalau orang kafir tidak mendengar Injil, tidak punya hukum, pembenarannya didasarkan perbuatan kasihnya, yaitu mengasihi sama manusia seperti dirinya sendiri. Tetapi kalau orang Kristen penurutan terhadap kehendak Allah, jauh. Nanti dampaknya beda. Ini menjadi anggota masyarakat, ini menjadi anggota keluarga atau anak-anak Allah atau dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Yang ini sulit lah. Yang ini sulit nggak? Yang ini sulit. Yang ini sulit. Tidak ada barang bagus harga murah. Saya tuh sering ya bukan sering ya, kadang-kadang lah, atau lebih sering sekarang. Bangun tidur tuh diam gini. Aduh, kok sulit banget ya. Tapi karena saya sudah terlanjur nekat, kan hidup suci taati firman Tuhan, ikuti teladanku, itu kan mau tidak mau harus saya penuhi kan. Jadi bangun tidur saya pikirin, aduh, kok jadi begini duniaku ya. Dikerangkeng oleh kebenaran, dikerangkeng itu dia apa? Dibelenggu oleh ucapan saya sendiri. Tapi karena Tuhan begitu. Makanya jangan sampai aku bikin salah Tuhan. Sebelum aku bikin salah, aku minta satu hal. Bunuh aku atau bawa aku pulang ke surga. Jadi mengerikan. Jadi mengerikan bro. Sampai saya berpikir begini ya. Ini bukan mau membanggakan diri ya. Apakah ada pendeta seperti saya ya? Sengsara begini nih. Bukan sengsara nggak makan, nggak minum. Tantangan untuk melakukan firman ini loh. Ikuti teladanku. Buset, kita masih punya daging pak. Punya ambisi pak. Mesti dimatiin semua ini. Kalau kita dilukai orang, temperamen saya kan keras kasar ini. Lalu Abraham hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Orang percaya yang dibenarkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini berarti hanya orang yang memiliki ketaatan seperti Yesus yang memiliki pembenaran secara benar. kalau dikatakan kamu dibenarkan bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat, itu artinya kamu dibenarkan seperti Abraham. Jadi kamu harus seperti Abraham supaya kamu dikatakan anak Abraham. Saudara, ini menyimpang ya. Saya tahu nggak, suatu hari Abraham kedatangan tamu 3. 1 ajak ngobrol, lalu Abraham menyediakan makanan dan menurut tradisi itu makanan disediakan untuk seorang pembesar. Jumlahnya, kan disebut jumlahnya begitu banyak. Yang 2 dikirim Sodom Gomora, 1 ngobrol. Aku mau binasakan Sodom. Ya Tuhan, kalau ada 50 dihancurkan nggak? Enggak sih. Terus tawar menawar kan? Anda tahu nggak siapa yang ajak ngomong ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bro. Bukan Allah Bapa. Tidak pernah kelihatan Allah Bapa. Abraham nurut apapun yang Tuhan suruh. Sekarang kita juga nurut apapun yang Tuhan Yesus suruh. Iman Abraham itu kamu dibenarkan bukan karena perbuatan. Artinya menuruti standar hukum Taurat. Kamu lebih. Itu konteksnya untuk orang-orang Yahudi yang hidupnya dibelenggu oleh Taurat. Kamu lebih. Kamu imannya Abraham. Bukan dibenarkan karena iman lalu cuma dengan nalar lalu selamat. Bukan bodoh. Sangat bodoh. Dulu kan pengertian kita dari kecil begitu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Aku percaya itu selamat.
Sampai hari ini pun saya kira banyak orang Kristen yang masih begitu. Kamu dibenarkan kalau kamu seperti Abraham. Imanmu dalam penurutan. Dan kalau kamu punya iman, kamu seperti Tuhan Yesus. Makanya Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kira-kira kalau orang berpikir orang diselamatkan hanya dengan iman, Tuhan gak akan bicara banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus juga tidak akan berkata, berjuanglah mau jalan sempit. Nah, usah berjuang begini doang, bro. Amin. Ayo, saudara, saya ajak prihatin bersama saya. Beban kita untuk banyak orang yang bodoh. Binasa mereka loh. Lalu merasa bakal selamat. Yakini kita selamat. Keselamatan kok diyakini, dijalani. Keselamatan bukan diimani, bro, dijalani. Tuhan Yesus diimani, tapi iman itu tindakan. Anda kalau masuk dunia ini asik. Hidupmu, hidupku harus dihabisi untuk ngurusi ini saja. Kalau Anda nggak nurut ya, begitu Anda meninggal kekekalan, dia pengen balik lagi. Mau kemana? Mau PA. Aku mau balik lagi, Tuhan. Enggak, kamu udah mati. Tolonglah Tuhan. Mau apa kamu? PA. Yang diajar sih masih hidup. Jangan bodoh, Bapak Ibu. Saudara sering ikut PA seperti ini terus dengerin saya, you cerdas loh. You cerdas. Nanti dalam hal lain pun jadi ikut cerdas juga. Di aspek lain juga ikut cerdas. Karena sistematika berpikirmu jadi cerdas. Ini kan hebat banget nih. Cerdas. Nggak ada yang benturan tuh Alkitab. Dibenarkan karena perbuatan kok. Tuhan bilang, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, sama surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa kan perbuatan baik sama. Loh, kok itu kan bisa benturan semua. Tapi kalau ngerti ini langsung, nyambung. Betul nggak? Nyambung. Kalau ditanya gimana Pak? Papa mama saya dulu nggak kenal Yesus Pak. Sudah mati masuk neraka. Oh dulu kan pendeta bilang neraka. Harus ikut PA baru tahu jawabnya. Enak banget dong Pak. Enggak. Harus mengasihi sama. Kalimat yang paling bagus gini. Yang tidak membahayakan. Udah cukup itu. Itu cukup. Yang tidak membahayakan. Udah. Iya yang tidak membahayakan bagi samanya. Itu aja cukup. Sudah cukup. Oke teruskan. Jadi, kalau seseorang hanya mampu mengasihi sesama dengan perilaku yang baik, maka mereka menjadi anggota masyarakat. Tetapi, kalau seseorang memiliki ketaatan kepada Bapa seperti Tuhan Yesus, maka merekalah yang dibenarkan versi orang percaya dan menjadi keluarga kerajaan. Saya kasih satu rahasia mau nggak? Saudara kan ini pasti masuk ke sini dong. Nanti dulu dengerin. Begitu Anda masuk ke wilayah ini, sekarang ini ya, Anda kan pasti keseret ke sini. Pasti. Nanti kerinduannya kuat masuk ke sini. Nggak mungkin sampai di sini dipenuhi terus. Udah saya di sini aja. Tidak mungkin. Begitu Anda belajar mengasihi sama, Anda akan masuk ke sini. Roh Kudus akan terus pimpin Anda masuk ke sini. Tapi kalau orang di luar Injil sampai di sini, tidak mungkin ke sini, nggak ada akses. Tapi kalau Anda masuk ke sini, langsung Anda dibawa ke sini. Saya belajar loh. Ketika saya belajar mengasihi orang, siapapun saya hargai, saya kasihi, saya diseret terus ke sini. Ini benar. Nah ini tidak bisa dibuktikan kecuali Anda mengalami sendiri. Atau you percaya saya aja, percaya. Begitu you belajar mengasihi sama dengan tulus, mengalah, Anda akan terus masuk ke sini. Karena dekat sekali ini. Kalau sudah licik, kejam, jahat, you di sini. Udah cukup ya.